Halo para fresh graduate, wah selamat ya udah berhasil sampai di titik ini. Pasti perasaannya campur aduk ya, antara senang, semangat, tapi juga sedikit deg-degan kan? Apalagi kalau mikirin tantangan besar pertama, wawancara kerja. Jadi, kamu baru aja lulus dan udah nggak sabar pengen terjun ke dunia kerja. Pasti pertanyaan itu terus-terusan muncul di kepala kan? Nah, setelah euforia kelulusan lewat, realita perburuan kerja itu emang udah nunggu di depan mata. Tapi tenang aja, kita bakal hadapi ini bareng-bareng kok. Oke, buat ngebantu kamu, kita bakal bedah semuanya nih dalam 5 langkah strategis. Anggap aja ini playbook lengkap buat kamu. Mulai dari merencanakan karier, nyiapin senjata lamaran, naklukin pertanyaan-pertanyaan umum, sampai cara jawab pertanyaan yang sulit, plus tips-tips jitu biar lolos wawancara. Udah siap? Yuk kita mulai dari yang paling dasar, fondasinya dulu. Langkah pertama dan ini krusial banget adalah merencanakan karir kamu dari jauh-jauh hari. Ya emang kedengerannya klise sih, tapi percaya deh, nunggu sampai lulus baru mikirin karir itu kesalahan fatal. Pesannya tuh jelas banget kan? Jangan ditunda-tunda. Kenapa sih ini penting banget? Gini loh, perusahaan zaman sekarang tuh nggak cuma nyari ijazah. Mereka nyari orang yang punya visi. Mereka mau rekrut fresh graduate yang udah punya gambaran, oh saya mau ke arah sini, langkah saya begini. Jelas gitu. Oke, rencananya udah ada, sekarang waktunya siapin amunisi buat ngelamar. Ingat ya, dokumen yang lengkap dan pas itu ibarat tiket emas kamu buat lolos seleksi administrasi pertama yang, ketatnya minta ampun. Nah, ini nih, ibaratnya starter pack wajib buat para pelamar kerja. Surat lamaran buat say hello, CV yang isinya cerita tentang kamu, ijazah dan transkrip buat bukti akademis, terus data diri kayak KTP sama kakak, plus pas foto terbaru. Ini semua fondasi dasarnya. Tapi kalau cuma ngelengkapin yang dasar-dasar aja, apa cukup? Tentu enggak dong. Ribuan bahkan puluhan ribu pelamar lain juga ngelakuin hal yang sama persis. Pertanyaannya, gimana caranya biar lamaran kamu itu stand out dan benar-benar dilirik? Nah, disinilah saatnya kamu naik level. Punya sertifikat? Itu bukti kamu punya keahlian spesifik. Portofolio? Itu buat pamerin hasil kerja nyata kamu. Surat rekomendasi? Wah, itu nambahin bobot ke reputasi kamu. Dokumen kayak surat sehat dan SKCK juga penting loh. Itu nunjukin kamu kandidat yang serius dan siap kerja. Ini bukan cuma tambahan. Ini bukti kalau kamu punya inisiatif lebih. Oke, dokumen beres. Sekarang kita masuk ke arena utamanya, wawancara. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, pertanyaan-pertanyaan umum yang 99% pasti bakal kamu temuin sebagai seorang fresh graduate. Ah, ini dia pertanyaan legendaris. Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Kamu tahu nggak, HRD nanya ini tuh bukan cuma buat iseng. Mereka pengen lihat self-awareness kamu. Seberapa jauh sih kamu kenal sama diri sendiri? Strateginya simple, tapi ngena banget. Kalau ditanya kelebihan, langsung sambungin sama kualifikasi yang dicari di lowongan itu. Buat kekurangan, jujur aja, tapi, dan ini yang paling penting, tunjukin kalau kamu lagi berusaha buat memperbaikinya. Satu pantangan, jangan pernah bilang, saya punya kekurangan. Itu red flag. Coba deh, perhatiin contoh jawaban keren ini. Kekurangan yang kelihatannya klise kayak perfeksionis bisa diubah jadi cerita tentang perkembangan diri. Jadi kandidat ini nggak cuma ngakuin kelemahannya, tapi dia juga nunjukin langkah-langkah nyata buat ngatasin itu. Nah, ini yang namanya jawaban yang dewasa dan nunjukin kalau kamu sadar diri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang sering banget bikin orang keringat dingin soal gaji. Banyak banget fresh graduate yang cemas salah jawab pertanyaan ini. Ingat pesan ini baik-baik ya, jangan sampai kamu ngejual dirimu terlalu murah. Jadi gimana strateginya? Gampang, ada 3 langkah. Pertama, riset. Cari tahu berapa sih standar gaji buat posisi kamu di industri itu. Kedua, kasih range atau kisaran. Jangan kasih satu angka mati. Ini biar ada ruang buat negosiasi. Dan yang ketiga, tunjukin kalau kamu fleksibel. Ini ngasih sinyal kalau kamu tuh lebih mentingin kesempatannya, bukan cuma soal angkanya. Nah, contoh jawaban ini bener-bener pas banget sama strategi tadi. Dengan ngomong kayak gitu, kamu nunjukin kalau kamu udah riset, kamu tahu harga kamu, tapi di saat yang sama kamu tetap profesional dan mau diskusi. Cerdas dan gampang banget buat diterapin kan? Oke, saatnya naik level nih. Sekarang kita ngomongin pertanyaan situasional yang lebih rumit. Di sini nih, pewawancara bener-bener mau ngetes kemampuan kamu buat problem solving dan cara kamu berinteraksi sama orang lain.
Misalnya, pertanyaan kayak, gimana cara kamu nanganin konflik di dalam tim? Dengerin ya, ini tuh bukan pertanyaan jebakan. Mereka cuma pengen lihat aja seberapa dewasa dan profesional kamu kalau lagi di situasi yang, ya, kurang ideal. Jawaban yang bagus itu fokus ke 3 hal. Komunikasi yang terbuka, fokus nyari solusi, dan mau dengerin semua pihak. Dan satu lagi, jangan pernah jawab, oh saya biasanya ngehindarin konflik. Itu jawaban yang paling nggak mau mereka dengar. Contoh jawaban ini, wow, kuat banget. Jawaban kayak gini nunjukin kalau kamu tuh nggak takut sama masalah, pinter komunikasi, dan yang paling penting, fokus ke tujuan tim. Ini nih kualitas seorang team player sejati. Alright, kita sampai di bagian pamungkas. Ini adalah beberapa tips dan teknik terakhir buat mastiin kamu ninggalin kesan yang, wow, nggak bakal dilupain sama pewawancara. Pernah dengar metode STAR? Nah, ini dia senjata rahasia kamu. Ini cara paling efektif buat ngejawab pertanyaan yang nanyain pengalaman. Dengan nyusun cerita kamu pakai format situation, task, action, result, jawaban kamu bakal jadi super jelas, terstruktur, dan powerful banget dampaknya. Coba deh, lihat perbedaannya. Jawaban sebelum itu ya gitu-gitu aja, umum banget, nggak ada gregetnya. Tapi lihat jawaban yang setelah pakai metode STAR. Jauh lebih meyakinkan kan? Kenapa? Karena spesifik dan nunjukin kalau kamu bisa belajar dari kegagalan. Ini storytelling yang keren banget. Oke, sebagai penutup, ini dia final checklist kamu. 1. Riset perusahaannya. 2. Siapin pertanyaan buat nanya balik ke mereka. Ini nunjukin kamu antusias. 3. Berpakaian yang rapi dan profesional. 4. Tetap tenang dan tunjukin bahasa tubuh yang percaya diri. Dan 5. Jangan takut nanya soal jenjang karir kamu di sana. Semua ini penting banget, jangan ada yang kelewat. Pada akhirnya, ingat ya, nyari kerja itu sebuah perjalanan. Dengan persiapan yang matang, setiap wawancara itu panggung buat kamu bersinar. Persis kayak kutipan ini. Kalau kamu melakukannya dengan benar, sekali aja bisa jadi cukup. Semangat ya, dan semoga berhasil.